Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam materi pembelajaran IPA terkait dengan makhluk hidup Five Kingdom. Nah, kalau kemarin paling tidak kita sudah belajar protista dalam Kingdom Monera. Nah, kita coba ini lanjutkan dengan fungi atau jamur. Nanti kalian akan belajar jamur, fungi terkait dengan materi lanjutan. Mudah-mudahan kalian nantinya setelah belajar tentang fungi atau jamur ini akan menjadikan kalian paham jamur itu manfaat dan fungsi untuk kehidupan itu apa. Tidak kalian mengenalnya, memahaminya itu ya. Baik, ya kita awali dulu dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa video ini ditonton dengan seksama, karena nanti ada tugas buat kalian ya. Jadi mohon tonton secara penuh, pelan-pelan agar bisa paham. Karena ini nanti ada lanjutannya terus, berkesinambungan. Sekali lagi tugasnya ya, nanti kalau nggak di tengah-tengah tayangan ini atau paling tidak di akhir, nah itu harus ditonton dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian sehat ya, keluarga sehat, semua sehat, karena memang pandemi ini belum berakhir ya. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh kalian, makan makanan yang sehat. Baik ya, kita mulai saja. Fungi atau jamur itu ya, apalagi kita sekolah di alam jamur. Nah, cocok ya, cocok sekali. Tapi bukan jari mungil kreatif, tapi memang benar-benar jamur. Apa sih ciri-cirinya? Jamur itu ya ya memang tergolong yang sering kita ketemui. Ya, ciri-cirinya itu dia tidak punya seperti daun begitu, sehingga tidak mempunyai klorofil, zat hijau daun. Aduh, ribet sekali punya ngomong zat hijau daun. Jadi dia tidak mempunyai klorofil. Apa akibatnya jika tidak punya zat hijau daun? Ya, tidak bisa berfotosintesis. Nah, jamur ini mempunyai inti sel atau disebut eukariotik. Selnya itu dilindungi oleh apa? Kitin. Apa? Ayo, kitin itu apa? Dicatat ya. Kitin itu lapisan lilin yang melindungi sel. Nah, ini ciri-cirinya. Lalu ada yang bersifat saprofit. Nah, nanti kita akan kupas apa itu saprofit. Kalau parasit, insya Allah udah tahu ya. Berkembang biaknya dengan spora. Spora itu semacam biji tapi kecil-kecil itu ya, yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Dan ketika dia jatuh tertiup angin, maka dia bisa tumbuh
tapi tempat tumbuhnya atau lingkungannya itu tertentu. Kebayang kalau jamur itu biasanya spora itu jika di tempat-tempat yang lembab. Makanya sering kita disuruh mandi agar kulit kita tidak lembab. Bisa jadi kulit kita lembab, nah tumbuhlah jamur-jamur itu. Jamur yang merugikan itu ya bersifat parasit, ya, merugikan, gatal-gatal dan sebagainya. Ya ini nanti kita bahas dah. Oke, itulah ciri-cirinya fungi atau sering kita sebut dengan jamur. Yuk kita lanjutkan slide berikutnya. Tadi kan sudah disebutkin ya, saprofit itu dan parasit terkait dengan apa? Iya, sifat dari jamur. Kalau saprofit, iya, jamur itu memperoleh zat organik atau nutrisi bagi jamur ya, makanan bagi jamur itu dari sisa-sisa organisme yang sudah mati. Nah, itulah saprofit. Berarti istilahnya kalau saprofit itu dia bisa hidup jika ada organisme atau makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya bangkai hewan, batang kayu, apalagi itu. Ya, dan sifatnya atau fungsinya sebagai dekomposer, kompos, dari kompos menjadi kompos, pengurai. Contohnya jamur kuping yang tumbuh di batang kayu yang sudah mati. Nah, itulah yang disebut saprofit. Fungsinya apa? Di alam semesta ini fungsinya apa? Iya, sebagai pengurai. Jadi kalau ada kayu yang sudah mati itu lama-lama lapuk-lapuk. Nah, itulah fungsinya jamur, dan itu menjadi tempat jamur memperoleh zat organiknya untuk apa? Nutrisi. Nah, itu saprofit. Nah, tadi yang kedua bersifat apa? Parasit. Iya, betul. Bersifat parasit artinya jamur itu memperoleh zat organiknya, nutrisinya dari makhluk hidup tapi masih hidup atau organisme hidup untuk mengambil nutrisi makanannya. Namanya aja parasit. Kalau parasit itu numpang di mana ya? Iya, di organisme hidup. Jadi nggak bagus, bisa menyebabkan makhluk hidup yang ditumpangi atau sebagai parasitnya itu ya mengalami gangguan. Contohnya Ganoderma pseudoverum, yaitu mengakibatkan akar pada tanaman coklat itu membusuk. Yang kedua Ganoderma aplanatum. Coba perhatiin nama-nama itu ya. Huruf besar di awal, miring, dilanjutkan dengan huruf kecil gitu ya, ciri-ciri atau cara penulisan dalam bahasa Latinnya. Jadi kedua contoh jamur ini ya mengakibatkan apa? Iya, yang ditempatinya itu menjadi rusak, busuk. Nah, itu Ganoderma pseudoverum itu pada tanaman coklat.
kayu-kayu yang rusak itu juga ada namanya jamurnya, Ganoderma aplanatu. Nah itu yang menyebabkan tumbuhan ya mati. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Ya, jenis-jenis fungi atau jamur. Yang pertama, ya, jenis-jenis jamur yang pertama Sigumicota. Biasanya digunakan untuk apa? Pembuatan tempe. Nama jamurnya apa? Rhizopus oryzae. Tuh, ternyata berguna juga. Kalau tidak ada jamur ini, ya tempenya tetap aja jadi kedelai. Yang kedua ya, jenis-jenis jamur yaitu jenisnya Ascomycota. Untuk apa? Pembuatan tape. Ya. Nama jamurnya apa? Saccharomyces cerevisiae. Nah itu untuk pembuatan tape. Nah sering makan tape enggak? Itu bermanfaat, ada jamurnya itu. Nah untuk dalam bidang pengobatan yang bisa menghasilkan zat antibiotik untuk kekuatan tubuh, ada namanya Penicillium notatum. Nah dia tergolong Ascomycota. Ya, sehingga kita mengenal namanya obat penisilin. Nah jenis-jenis fungi atau jamur ini ada 4, itu baru 2. Nah sekarang yang ketiga, Basidiomycota. Contohnya yang bisa dikonsumsi. Ya ini bisa dikonsumsi kalau Basidiomycota, jamur merang dan jamur kuping. Ya, itu yang bisa dikonsumsi. Sering itu kalian makan ya, dikonsumsi oleh seluruh. Ya untuk pembuatan tempe, jamur crispy gitu. Yang nomor 4 jenisnya yaitu Deuteromycota. Ya. Bisa dimanfaatkan untuk apa? Pembuatan oncom nih, biasanya orang-orang Jawa Barat suka oncom. Sehingga untuk apa? Iya dikonsumsi juga. Nah oncom ini jamur yang dipakai beda-beda. Kalau tadi tempe beda, sekarang kalau oncom namanya Monilia sitopila. Ustadz kenapa sih nama-nama jenis-jenis jamur itu kok hampir mirip-mirip dengan nama-nama wanita di Yunani? Iya memang saat itu ya dia yang menemukan nama-nama ini. Memang jamur itu diibaratkan ya kehidupan wanita yang bisa apa yo? Iya, melahirkan keturunan dan sebagainya untuk menghormati wanita itu ya. Namanya mirip-mirip wanita. Jangan-jangan nanti ada adik kalian namanya ini Monilia sitopila. Untuk pembuatan oncom ya, ini biar ada nggak tegangnya gitu, sedikit ada bergurunya. Ada nggak namanya Monilia? Ada di dunia ini. Ya bagus. Jadi ada 4 ya. Tadi apa yang pertama?
ya psikomikota, yang kedua askomikota, yang ketiga basidiomikota, yang keempat deuteromikota. Catat itu ya, nanti pembuatan oncom. Jamurnya apa namanya? Harus tahu. Jamur merang dan jamur kuping bisakah dikonsumsi? Tergolong jenis apa? Basidiomikota. Itu harus hafal nanti kalau ada ulangan dan sebagainya. Ustadz, dari tadi kita bicarain jamur. Kayak apa sih struktur dan organ-organnya di jamur? Nah, inilah kira-kira secara umum. Ya, secara umum struktur jamur yang sering kita lihat. Nah, kalau yang seperti payung atau tudung, topi ya, itu istilahnya adalah pileus. Nah, pileus. Terus ada seperti bentuk cincin setelah tudung. Ya, setelah tudung sebut anulus. Nah, sekat-sekatnya disebut lamela atau gills. Di sela-sela yang lapisan-lapisan halusnya disebut hifa. Nah, di hifa inilah ada spora-spora yang hidup di sana. Bisa jadi ribuan jutaan, kecil-kecil. Ya, nantinya akan menjadikan pertumbuhan. Hifa ini lapisan-lapisan yang halus. Nah, kalau kalian lihat di gambar itu, di bawahnya tudung itu kan ada garis-garis itu disebut hifa. Saking kecilnya itu berisi ribuan sel. Ya, ini mengakibatkan nanti berkembang biak jamur-jamur itu ya. Makanya namanya mirip-mirip wanita. Nah, nanti hifa itu ada inti selnya ya, inti selnya sehingga bisa berkembang biak. Nah, perkembangbiakannya itu melalui miselium. Miselium itu ya untuk menyerap apa tadi? Zat organik atau nutrisi untuk makanannya. Nah, itu seperti akar lah. Sehingga ada tangkainya. Ya, hampir mirip, ini bentuknya kecil, nggak sebesar ini. Ya, tangkai buah. Sehingga untuk menyangga berdirinya sang jamur ini. Tangkai buahnya itu disebut stipe. Stipe ya. Stipe. Tulisannya stipe. Nah, itu gambar ini mewakili dari beberapa jamur. Ustadz, kan ada yang bentuknya seperti kuping, agak lebar, iya. Tapi secara umum jamur sifatnya, strukturnya, jaringannya seperti itu, gambarannya seperti itu. Nah, hati-hati kalau cara mengkonsumsinya. Ya, ada beberapa jamur yang beracun. Ya, biasanya jamur yang beracun itu sifatnya apa? Iya, betul. Jadi sifatnya itu apa yuk? Kebanyakan yang berparasit. Nah, itu harus hati-hati kalau nemu jamur. Ya, kalau nemu jamur harus hati-hati. Jangan sembarangan jamur dikonsumsi. Ya, aku nemu jamur gede nih, ternyata beracun. Nah, harus hati-hati. Ya, kita ulangi secara umum itu bahwa
jamur, ada tudungnya, ya, lalu lamela, sekat-sekatnya, terus garis-garis lurus yang lembut, ya, itu disebut hifa. Isinya hifa itu nanti ada inti selnya. Nah, itu yang akan menjadi perkembangan biakan, didukung oleh tangkai buah. Sedangkan miselium, apa miselium? Itu loh yang kayak akar itu, untuk menyerap zat-zat organik sebagai apa, nutrisi. Kira-kira begitu. Sekali lagi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, tugasnya ini sekarang, tugasnya coba kalian tiru gambar ulang struktur jamur, ya, beserta nama-namanya. Tujuannya nanti jangan-jangan nanti ditanyain apa miselium itu. Nah, gitu. Hifa adalah apa? Ayo, iya, lapisan yang halus di bawah tudung jamur. Tempat terbentuknya spora di mana? Tempatnya apa namanya? Ya, hifa itu tadi. Nah, tugas kalian apa? Menggambar ulang. Ini sudah ada gambarnya, digambar aja. Ustadz, boleh diwarnain? Boleh lah, malah lebih bagus. Sengaja Ustadz cari yang gak berwarna. Sebenarnya ini berwarna, tapi Ustadz sengajain. Nah, tugasnya itu ya. Ingat, 1 boleh, 2 tambah bagus, 1 aja, ya, digambar ulang 1. Terus dikumpul lewat mana? Bolehlah lewat WA, boleh lewat Classroom, ya. Yang penting gambar, foto, kirim. Jangan lupa strukturnya ditulis semua, ya. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini adalah pembelajaran yang bermanfaat bagi kalian. Tahu manfaat jamur dalam kehidupan sehari-hari, dan mengetahui juga struktur jamur yang ada. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bisa belajar dengan baik. Sebentar lagi kita akan formatif untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman kalian terkait dengan mata pelajaran yang sudah disampaikan. Sekali lagi, selamat belajar, sehat selalu, berdoa agar orang tua kita juga sehat semua. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.